Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan bagaimana kabar kalian semua? Pagi, alhamdulillah baik, Bu. Baik, Bu. Materi hari ini kita akan mempelajari tentang bangun ruang, terutama kubus, pengertian bangun ruang, dan ciri-ciri kubus. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar proses pembelajaran berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum melakukan ke materi inti, kita harus merefleksikan dulu ya. Ada yang tahu apa itu bangun ruang? Tidak, Ibu. Tidak ada yang tahu? Belum Oke, tahu. kita ke materi inti langsung ya. Bangun ruang di sini adalah sebuah bangun 3 dimensi yang memiliki volume di dalam salah satu contohnya adalah kubus dan balok. Ibu ulang ya, bangun ruang adalah sebuah bangun 3 dimensi yang memiliki volume di dalamnya. Salah satu contohnya adalah kubus dan balok. Oke. Kenapa disebut bangun ruang? Karena memiliki ruang yang dibatasi oleh beberapa sisi. Oke. Salah satunya adalah kubus. Kita akan mempelajari tentang kubus ya. Ciri-ciri kubus tersebut ialah 6 buah sisi yang terdiri dari 3 pasang sisi yang memiliki bentuk dan ukuran yang sama dan saling berhadapan. Yang kedua adalah 12 rusuk, ialah garis yang memotong antara sisi bidang pada kubus. Bangun ruang tersebut dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama bangun ruang sisi datar dan kedua adalah bangun ruang sisi lengkung. Contoh dari bangun ruang sisi datar ada kubus, balok, limas, dan prisma. Sedangkan contoh dari bangun ruang sisi lengkung ada kerucut, bola, dan tabung. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang kubus. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, kubus tersebut terdiri dari 6 buah sisi yang terdiri dari 3 pasang sisi yang memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Seperti Ibu contohkan adalah ini adalah sisi-sisi kubus dan ukurannya sama. Ya, baik di depan, selanjutnya dan selanjutnya. Kemudian 12 rusuk ialah garis yang memotong antara sisi bidang pada kubus. Di bagian sini adalah ialah namanya rusuk yang memotong antara sisi bidang pada kubus. Oke. Apakah tidak ada pertanyaan tentang penjelasan barusan? Tidak, Ibu. Tidak. Bisa dimengerti? Ibu jelaskan sekali lagi ya. 6 sisi kubus yang terdiri dari 3 pasang sisi yang memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Satu lingkup ini adalah sisi yang terdiri dari 3 pasang sisi yang bentuknya sama. Bentuk di sini dan bentuknya di sini juga sama. Dan kedua adalah 12 rusuk. Garis yang memotong antara sisi bidang pada kubus. Ialah garisnya di tengah-tengah seperti ini yang memotong bagian antara sisi bidang pada kubus yang terdiri dari 12 rusuk. Oke. Sampai sini bisa dipahami dan tidak ada pertanyaan? Bisa, Ibu. Bisa. Oke. Baik, kita akan melakukan sesi tanya jawab ya kepada anak-anak semua. Baik. Ibu minta satu benda yang menurut kalian bentuknya kubus. Yang menurut kalian bentuknya kubus yang terdiri dari 6 buah sisi, yang ketiga sisinya sama, dan 12 rusuk yang memotong antara sisi bidang pada kubus. Bisa diperlihatkan benda yang menurut kalian ialah bentuk kubus? Oke, Saudara Nur Kamalasari, itu bentuk kubus ya sayangnya? Iya, Bu. Kenapa disebut bentuk kubus? Menurut penjelasanmu, benda yang kamu pegang, kenapa disebut kubus? Luasnya sama, Ibu. Oke, sisinya sama ya ukurannya ya. Iya, Ibu. Untuk Saudara Raju, benda yang menurutmu bentuknya kubus? Mana benda yang menurutmu bentuknya seperti kubus yang memiliki 6 buah sisi yang terdiri dari 3 pasang sisi yang sama? Sayang, itu adalah balok ya. Kubus Ya. itu Tapi saya yang tidak kamu... mengertinya, Ibu. Oke, kamu masih belum mengerti ya. Ibu jelaskan sekali lagi ya.
Ciri-ciri kubus ini ada dua. Yang pertama, 6 buah sisi yang terdiri dari 3 pasang sisi yang memiliki bentuk dan ukuran yang sama dan saling berhadapan. Contohnya seperti kubus tersebut. Ini adalah sisi pertama, dan sisi kedua yang sama ukurannya, dan sisi ketiga sama juga ukurannya. Ciri kedua ialah 12 rusuk garis yang memotong antara sisi bidang pada kubus. Untuk sisi pertama, ada 4 garis yang memotong sisi bidang pada kubus. Ini adalah salah satu rusuk di bangun ruang kubus. Bisa dipahami, Raju? Bisa Ibu, bisa. Oke. Untuk Dinda, benda yang menurutmu yang ada di sekitarmu yang berbentuk kubus? Tidak ada, Ibu. Saya cuma Tidak ada. memiliki ini. Itu adalah bentuk dari bangun ruang sisi lengkung, yaitu bentuk tabung. Oke. Kalau untuk pembelajaran bangun ruang sisi lengkung mungkin akan dijelaskan minggu depan ya sayangnya. Tapi tidak apa-apa, kamu mengerti bahwa itu adalah salah satu bangun ruang sisi lengkung. Oke, baik. Sudah memahami semua penjelasan yang Ibu ulang dan tidak ada yang bertanya? Paham, Ibu. Paham, Ibu, Rajut? tidak. Paham, Ibu. Oke, untuk mengevaluasi kalian di rumah, karena ini adalah proses daring, Ibu akan memberikan kalian tugas dengan mencari benda di sekitaran lingkungan kalian yang menurut kalian adalah bentuk kubus, balok, dan limas dan prisma, yaitu bangun ruang sisi datar. Masing-masing dari bangun ruang sisi datar tersebut, kalian harus mencari 5 item. Bisa dipahami? Bisa, Ibu. Bisa, Ibu. Bisa Ibu. Tugasnya akan dikumpulkan minggu depan di pertemuan selanjutnya ya. Iya, Ibu. Oke. Tidak ada pertanyaan tentang tugasnya? Tidak ada, Ibu. Tidak ada Ibu. Oke, semua paham ya tugasnya ya. Mencari benda-benda di sekitar kalian yang termasuk dari bangun ruang sisi datar, yaitu kubus, balok, limas, dan prisma. Oke. Karena semua sudah paham akan materi hari ini, karena materi pertemuan hari ini kita hanya menjelaskan tentang kubus, pengertian bangun ruang, dan ciri-ciri kubus. Ibu akan absen ya, yang hadir hari ini. Baik, Ibu. Iya Ibu. Dinda Fatika Sari, Hadir, Ibu. Surajudin, Hadir Ibu. Nur Kamalasari. Hadir, Ibu. Oke. Kita merefleksi kembali ya, mengevaluasi kembali tujuan dari pembelajaran ini. Ada yang tahu kenapa kita harus mengetahui bentuk bangun ruang? Agar bisa membedakan bentuk. Dari bangun ruang tersebut. Oke, terima kasih Dinda. Ada yang lain lagi pendapat selain pendapat Dinda? Artinya Pendapatnya sama ya, untuk membedakan mana bangun ruang sisi datar dan mana bangun ruang sisi lengkung. Oke. Mungkin sekian pembelajaran hari ini. Minggu depan kita akan lanjutkan lagi pembelajarannya tentang bangun ruang sisi lengkung. Dan pengumpulan tugas hari ini. Baik, Ibu. Sebelum kita tutup pembelajaran ini, alangkah baiknya kita sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ibu. Mohon maaf bila mengganggu waktunya. Selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.